Ternyata guys, di zaman modern kayak gini, perbudakan itu masih ada. Kalian pernah dengar nggak sih istilah TPPO, tindak pidana perdagangan orang? Ini tuh lagi rame banget. Kalau kalian pecinta K-drama alias drama Korea, itu mungkin pernah nonton di serial Taxi Driver. Waktu itu aku nonton dan aku pikir itu kayak cuman film aja gitu loh. Jadi ceritanya waktu itu ada bapak-bapak yang laporin anaknya tuh hilang. Tapi polisi tuh nggak mau ngusut karena ya anaknya tuh emang apply untuk kerja atau magang di luar negeri. Waktu itu negaranya Thailand. Terus akhirnya dia ke taxi driver lah ya, minta balas dendam untuk nemuin anaknya segala macam. Ternyata anaknya itu malah dipekerjakan sebagai budak dalam tanda kutip. Dia disiksa, terus dipaksa untuk bikin program perjudian gitu tanpa digaji, nggak dikasih makan, dan dikurung kayak lagi di penjara kayak gitu. Akhirnya kebongkar lah. Tapi waktu nonton tuh kupikir ya udah itu cuma di film doang, ternyata beneran terjadi dan nyata. WNI kita pun ada yang kena juga. Jadi mereka tuh ditawarin untuk semacam magang gitu, tapi ternyata mereka dijual dan disalurkan oleh kampusnya sendiri. Gila kan? Jadi emang untuk TPPO ini modusnya tuh banyak banget guys, jadi harus hati-hati banget. Kayak bulan lalu aku ke NTT ketemu sama korban TPPO, itu juga modusnya tuh beda lagi. Jadi kalau di NTT itu kebanyakan yang aku tahu itu disalurkannya atau ditawarinnya sebagai ART alias asisten rumah tangga atau pembantu. Nah, aku ketemu sama Mama Mariance. Ini kalau kalian lihat fotonya, mungkin kondisi wajahnya tuh kelihatan udah lumayan mendingan. Tapi awalnya guys, waktu baru pulang dari Malaysia, hancur banget wajahnya karena tiap hari dipukulin, terus juga nggak digaji, terus bisa lidahnya dipotong, telinganya ditusuk pakai cotton bud dan lainnya, itu tiap hari selama 7 bulan dan dia nggak digaji sama sekali. Parahnya tuh ya guys ya, udah jam kerjanya aur-auran, disiksa, dipukulin, tapi begitu si majikannya ini dibawa ke meja sidang, dibilangnya kurang bukti karena CCTV-nya rusak. Dan akhirnya di hold kasusnya, dan baru tahun ini akhirnya disidangkan lagi. Kita lihat nanti gimana hasilnya. Tapi yang harus kita waspada adalah banyak banget modusnya, dan mirisnya Mama Mariance ini dari ceritanya guys, dia itu ditawarin untuk kerja di Malaysia dengan bawa-bawa nama Tuhan. Jadi si rekruternya ini ya, pelaku rekruternya ini datengin ngedeketin Mama Mariance dengan bilang bahwa udah ngedoain, ada Roh Kudus yang bilang kalau Mama Mariance ini memang harus kerja ke Malaysia. Kan banyak ya orang-orang yang langsung tersentuh gitu kalau bawa-bawa ayat atau doa. Nah akhirnya jadi mau deh kerja ke Malaysia, padahal ternyata dijual menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Terus ada juga modus yang diiming-imingin duit. Ya kan sekarang mungkin banyak yang akhirnya ngaku mau karena dapat gaji 3 juta, 4 juta, padahal di sini mereka tuh susah cari kerja. Akhirnya karena diiming-imingin gaji yang gede, mereka mau. Padahal kalau kita pikir-pikir secara logika, mereka tuh cuma harus nyerahin KTP. Kan harusnya pasti kalau mau kerja di luar negeri, kita mau jalan-jalan aja pasti birokrasinya tuh panjang nggak sih? Harus nyerahin inilah, itulah. Ini tinggal KTP doang. Tapi kan kami juga orang udah tertarik dengan tawaran pekerjaannya, makanya harus hati-hati banget kalau ditawarin kerjaan tapi cuman minta KTP. Ada yang aneh, fishy. Dan sekarang mulai terbongkar satu persatu, ada banyak banget puluhan ribu korban dari perdagangan manusia ini. Kok bisa ya bertahun-tahun tapi kok nggak kebongkar siapa sebenarnya dalang-dalangnya ini? Karena nggak mungkin cuma perekrut-perekrutnya sendiri. Dan duit yang ada di situ gede banget. Ada backingan. Pasti, itu kata Kepala BP2MI Benny Mardani. Makanya Kepala BP2MI ini ngasih 5 nama, paling nggak ada 5 nama oknum yang disebut ada dalam pusaran perdagangan manusia ini dan diserahin ke Menko Polhukam. Buat kalian yang belum tahu BP2MI itu apa, itu adalah lembaga yang dibuat untuk mengakomodir kita-kita WNI yang ingin kerja secara legal ke luar negeri. Sebelumnya mungkin kalian taunya BNP2TKI, sekarang ganti nama, udah jadi BP2MI. Satgas TPPO tuh udah ada, ketua harian satunya juga udah diganti jadi Kapolri. Dalam HUT Bayangkara kemarin, Kapolri bilang udah ada sekitar 1.800 korban TPPO yang diselamatkan. Apakah cukup berhenti sampai di situ, atau menurut kalian kita harus gimana?